Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar memimpin kegiatan kerja bakti massal Jaga Jakarta yang digelar serentak di 10 kecamatan, Selasa, 13 Januari 2026, pagi. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengantisipasi genangan air pasca hujan deras yang melanda Jakarta Selatan pada Senin, 12 Januari 2026. Anwar mengatakan, kerja bakti difokuskan pada pembersihan saluran air dan tali air yang masih mengalami penyumbatan, khususnya di titik-titik rawan genangan. Pagi hari ini kami jajaran tingkat Kota Jakarta Selatan dibagi 10 kecamatan, di mana kami melaksanakan kerja bakti massal Jaga Jakarta. Kemarin kita ketahui hujan satu hari cukup tinggi dan kami melihat masih ada genangan-genangan atau penyumbatan di tali air dari saluran. Ujar Anwar kepada wartawan di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Januari 2026. Selain pembersihan saluran, Pemkot Jakarta Selatan juga membuat tanggul di sejumlah pintu air rumah pompa untuk menahan limpasan air saat debit meningkat. Kegiatan ini melibatkan seluruh jajaran pejabat tingkat kota yang dikoordinasikan di masing-masing kecamatan dan akan terus dilaksanakan selama musim hujan. Ini kami jajaran tingkat Kota Jakarta Selatan dibagi 10 kecamatan, di mana kita melaksanakan kerja bakti massal Jaga Jakarta. Kemarin kita ketahui hujan satu hari, ya, hujan cukup tinggi, dan kami melihat masih ada genangan-genangan atau penyumbatan di tali air dan di saluran. Makanya pada hari ini kita kerjakan memastikan minimalisir terjadinya genangan atau banjir di warga, terutama akibat hujan lokal, ya, hujan kiriman. Kalau hujan kiriman kan kali kan agak sulit, ya, kiriman, tapi yang kita upayakan yang hujan lokal ini, ya. Ketika di hujan warga tidak berdampak banjir dan penyumbatan, terutama salah prasarana sumber daya air dan SDA. Kalau penyebab utama di Petamburan ini banjir ada di mana sih? Ya, pertama kan kali Kerukut mengecil, ya, sudah mengecil, banyak diaplikasi oleh masyarakat, menggunakan masyarakat. Jadi sekarang kita upayakan lagi, hari ini kita akan memasang tanggul sementara dekat pintu air yang ada di Pulau Raya, Pulau Raya. Ada pintu air itu kita harus tanggul karena air limpahan dari sana sangat besar sekali. Paling tidak meminimalisir genangan banjir di warga Petamburan ini. Jalan Nis kan juga banjir, ya Pak, itu sekarang penanganannya seperti apa, Pak? Jalan Nis hari ini kita kerjakan, kan dibagi, ya, saya di sini, Pak Wakil di tempat lain, Pak Seko, Pak Asisten, semua pejabat tingkat kota untuk mengkoordinasikan di 10 kecamatan. Dilakukan pada hari ini, hari Jumat, hari Minggu, terus kita laksanakan, memastikan pemerintah hadir bersama masyarakat untuk mengurangi genangan dan banjir. Pak, kalau arahan kepada SDA nih Pak terkait pompa dan lain-lain gimana nih Pak? Saya udah cek, ya, pompa-pompa di Jakarta Selatan ini pastikan berfungsi dengan baik dan ready. Kita pompa cadangan juga ada lengkap, ya, stasioner ada, semua ada lengkap. Artinya kita tidak ingin musibah terjadi. Ketika terjadi musibah banjir, kita harus bisa meminimalisir dampak kepada masyarakat. Pak, untuk persiapannya, Pak, Wacana untuk sumber resapan yang bakal inisiasi sedang berjalan. Sumur resapan kan perlu waktu, ya, kedalaman juga 24-30 meter. Itu memastikan kuantitas air. Ketika terjadi hujan, tidak terjadi genangan. Ketika terjadi kemarau, tidak terjadi kekeringan. Karena tadi dapat informasi di Petamburan dalam tadi, banyak masyarakat keringan, kurang air, perlu air bersih. Kita pastikan masa sih daerah genangan kurang air dan berapa persen Pak? Sumber resapan masih jauh dari target, ya, tapi kita upaya terus lah. Timbang kita nggak bekerja, kita upayakan terus. Karena ini kan salah satu inovasi bagaimana kita menjaga lingkungan yang ada di Jakarta Selatan. Karena selatan ini hulu. Kalau selatannya aman, insya Allah kayak seperti pusat, barat, utara aman. Karena air dari hulu ke hilir. Kita cegah di hulunya seperti apa. Pak, ada kendala nggak Pak dalam penanganan banjir di Jakarta Selatan? Kendala sih nggak ada, ya, karena ini kan memang tiap tahun kita tahu banjir di mana, penyebabnya apa. Pak Gubernur sudah akan melakukan normalisasi Kali Kerukut, ya, zona dari belakang ini Kintamani sampai Tendean, ya. Kita upayakan nanti tanggal 20 kita akan sosialisasikan, penloknya keluar sosialisasi, kita akan lakukan, sebagian warga akan dipindahkan atau akan dibebaskan. Pak, terakhir Pak terkait arahan kepada SKPD Pak untuk posko jaga Jakarta Pak terkait bencana gimana Pak? Siap-siaganya Pak? Tentunya jaga Jakarta ini kan milik kita bersama, termasuk warga, RW, RT,
PLN, Pak, FADM, semuanya ormas-ormas di bawah Pemprov DKI Jakarta harus berbuat hal yang sama. Makanya saya sampaikan tadi dalam apel, keamanan, ketertiban, kebersihan, genangan, macet bukan milik pemerintah, ini milik kita bersama. Yuk sama-sama kita jaga, kita pastikan pemanfaatan seperti trotoar bukan untuk pejalan kaki, tapi untuk pejalan kaki dan mobilitas. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Santo memastikan seluruh genangan di wilayah Jakarta Selatan pada Senin kemarin telah surut. Ia menyebutkan seluruh pompa, baik stasioner maupun mobile, dalam kondisi siap operasi. Nah, update pagi ini seperti apa, Pak? Jadi gini, untuk di Jakarta Selatan bukan 19, 13 titik. Ya, 13 titik ini tersebar di kecamatan ya. Nah, kebetulan kemarin yang paling terakhir surut ada di Pulau Raya ya. Itu sekitar jam setengah 3. Itu udah rata-rata udah clear semua ya. Tadi per pagi ini sudah tidak ada genangan di Jaksel. Sudah ada. Pak, kesiagaan pompa gimana nih Pak kalau dari SDA sendiri Pak? Untuk kesiapan pompa, baik dari pompa stasioner, pompa mobil, termasuk apung, semuanya ready semua. Jadi memang kita siapkan jauh-jauh hari. Bila ada pompa yang ada mengalami kendala, segera untuk dilaksanakan perbaikan. Tapi alhamdulillah kondisi sekarang pompa kita semua ready. Pak, tingkat efektivitas untuk pengerukan yang sebelumnya dilakukan seperti di Jalan Nis, terus kemudian di Kuningan, berapa persen Pak? Kalau untuk pengerukan ya, sebenarnya memang dampaknya ada lah ya. Istilahnya gini lah, yang tadinya mungkin durasi genangan bisa 10 jam, ini bisa kurang, bisa 3 jam ataupun 2 jam. Pasti ada efeknya. Jangan lupa subscribe ya.